Baik, pada poin D, perhatikan sungut ikan pada bahan praktikum. Ukuran sungut pendek dan halus, pendek dan halus. Ini terdapat pada ikan kapiek, ikan mas. Lanjut, panjang dan tebal. Ini pada ikan slice. Selanjutnya, panjangnya hampir mencapai permukaan sirip punggung. Ini terdapat pada ikan lele. Di sana sungut bagian belakang atasnya hampir mendekati sirip punggung, permukaan sirip punggung. Selanjutnya, panjangnya hampir mencapai bagian posterior dasar sirip punggung. Posterior melebihi. Ya. Ini terdapat pada ikan baung. Nah, selanjutnya panjangnya mencapai batang ekor. Ini pada ikan slice tadi yang panjang dan tebal, di mana siripnya mencapai batang ekor. Oke, jumlah sungut pada rahang atas yang jumlahnya sepasang pada slice pada baung. Pada ikan slice dan ikan kapiek. Dan jumlah sungut pada rahang atas jumlahnya 2 pasang. Diwakili juga pada ikan lele. Selanjutnya jumlah sungut pada rahang bawah yang jumlahnya sepasang. Ini pada ikan slice. Jumlahnya sungut pada rahang bawah 2 pasang. Ini pada lele. Dan pada ikan baung. Selanjutnya posisi sungut di rahang atas dekat lubang hidung. Posisi sungut di rahang atas dekat lubang hidung. Ini lele dan baung. Oke, posisi sungut di atas bibir atas. Posisi sungut di atas bibir atas. Ini pada ikan kapiek. Selanjutnya posisi sungut di rahang bawah. Di rahang bawah ini pada ikan slice, ikan lele, dan ikan baung. Dan di sudut mulut, posisi sungut di sudut mulut. Ini ada ikan kapiek. Baik, kita lanjut kepada lubang hidung. Bagaimana diperagakan pada ikan senangin. Pada salah satu sisinya terdapat 2 lubang dan sisi satu lagi 2 lubang, makanya dikatakan virus. Baik, kita lanjut kepada mata. Mata ini ikan terletak di sisi atas dan sisi kanan kiri dari kepala. Nah, sebagaimana yang diperagakan. Nah, di mata pada ikan lidah ini hanya terletak pada salah satu bagian. Tutup insang atau perkolum. Pada ikan berada di daerah kepala, di belakang mata.
Bagian akhir tutup insang ini terdapat tulang brancos 3, merupakan batas antara kepala dan badan. Nah, ini tutup insang pada ikan katung ini sebagaimana diperagakan. Dia adalah bagian operkulum terakhir. Nah, di sini lanjut kepada celah insang yang dimiliki oleh ikan pari. Bagaimana yang ditunjukkan. Poin 8, linea lateralis yang lengkap sempurna melengkung ke atas sebagaimana yang terdapat pada ikan gurami. Lanjutkan pada ikan PPT dan ikan katung. Lanjut kepada ikan yang lengkap sempurna juga pada ikan slice melengkung ke bawah. Nah, dan ada juga linea lateralis yang tidak lengkap, terputus di ke arah ekor dan dari bagian ekor tidak menyatu dari arah belakang kepala. Nah, ini pada ikan Grostoma tominski. Nah, lanjut lagi kepada linea lateralis yang lengkap sempurna melengkung ke bawah. Ini terdapat pada ikan lele. Jumlahnya 1. Termasuk juga garis lurus, berbentuk garis lurus, cenderung bentuk garis lurus. Ini pada ikan baung lengkap sempurna bentuk garis lurus, dan juga pada ikan angin dan ikan hamla. Oke, sirip ikan. Nah, sirip ikan kita mulai pada sirip punggung spinae dorsalis dengan kode D dorsalis. Ini terdapat pada ikan gurami, jumlahnya 1. Dan terdapat pada ikan selangin 2 sirip punggung. Dan terdapat sirip punggung yang mengalami modifikasi pembentuk rudimeter. Ini pada ikan slice kecil, halus. Ini kita lanjut kepada sirip perut Pinna ventralis dengan kode V, jumlahnya sepasang. Ini pada ikan katung yang tidak mengalami modifikasi pada sirip perutnya atau ventral. Dan terdapat juga sirip ventralnya mengalami modifikasi yang memanjang seperti pada ikan gurami. Kita lanjut pada sirip dada atau Pinnae pectoralis dengan kode P, jumlahnya sepasang. Ini bentuknya membudak pada ikan gurami. Nah, pada ikan nangin ini agak lebih memanjang, jumlahnya sepasang juga. Nah, sirip anus Pinnae analis dengan kode A terletak di tepat di belakang anus, dan ini pada ikan lele memanjang, jumlahnya 1. Dan ini pada ikan baung jumlah 1 tapi agak lebih pendek. Nah, sirip dada dengan kode P terletak di bagian anterior badan di belakang tutul insang atau perkulum, yang posisinya dasar sirip dada horizontal. Posisi dasarnya horizontal, diwakilkan oleh ikan lele. Lanjutkan pada ikan yang sama, ikan baung, horizontal juga. Posisi dasar sirip dada. Setengah lingkaran pada ikan PPT. Obliku ini bagikan pada ikan gurami.
Oke, kita lanjut pada poin ketiga. Sirip perut V terletak di sisi ventral badan di depan anus. Tidak ada sirip perut yang menghilang. Ini pada ikan gurami. Ikan gurami mengalami modifikasi. Selanjutnya, posisi sirip perut dibandingkan dengan sirip dada yang abdominal, yaitu sirip perut terletak jauh di belakang sirip dada, diwakilkan oleh ikan pitulu. Sirip perut terletak jauh di belakang sirip dada. Subabdominal, sirip perut terletak di belakang sirip dada. Ini ikan gurami. Selanjutnya, torcik, sirip perut terletak di bawah sirip dada atau garis lurus secara vertikal, itu diwakilkan oleh ikan PPT. Selanjutnya 4, sirip anus dengan kode A. Sirip anus terletak di sisi ventral badan persis di belakang anus. Ada hubungan sirip anus dengan sirip ekor yang menyatu dengan sirip ekor. Di sini terdapat pada ikan lidah di mana sirip ekornya menyatu dengan anus. Nah, selanjutnya yang terpisah dengan sirip ekor, sirip anusnya terpisah dengan sirip ekor. Nah, ini contoh pada ikan baung di mana sirip anusnya terpisah dengan sirip ekor. Selanjutnya, kondisi sisi sirip anus, bagian pangkal sirip anus diliputi sisi. Ini adalah ikan gurami contohnya, di mana bagian pangkal sirip anus diliputi oleh sisi dan sirip anusnya tidak diliputi oleh sisi. Ini pada ikan gabus. Oke, pada poin 10, sirip lemak atau liposfing. Ini sebagaimana terdapat pada ikan baung. Ini berada di belakang sirip punggung yang tidak memiliki jari-jari sirip. Lanjut kepada poin 1.3, kita perhatikan sesama mulut ikan yang menjadi objek praktikum anak-anak semua. Yang nomor 1 adalah bentuk protraktil pada ikan gurami. Nah, ini artinya protraktil bisa disembulkan. Nah, yang sifatnya non protraktil ini pada ikan baung. Nah, lanjut kepada poin yang kedua, ukuran mulut. Nah, untuk ukuran mulut yang sempit, ini diwakilkan pada ikan tarpie, di mana ukuran mulutnya tidak bisa atau lebih kecil dari jari yang tidak bisa masuk. Yang kurang sedang ini di sini diwakilkan oleh ikan gurami, di mana kelingking bisa masuk kepada mulut ikan gurami, dan ukuran yang lebar ini diwakilkan pada ikan lele. Tinae caudalis dengan kode C merupakan bagian prosesor dari ikan. Bentuk ukurannya bervariasi sebagaimana terdapat pada nampan. Ini kepada ikan lele bentuknya membulat atau rounded. Masuk pada ikan patung. Di sini juga ada tipenya yang bercagak pada ikan barau, kampala, ikan PPT. Dan pada ikan selagi. Dan yang meruncing ini pada ikan ini lidah. Lanjut kepada poin 1.3, kita perhatikan sesama mulut ikan yang menjadi objek praktikum anak-anak semua. Yang nomor 1 adalah bentuk protraktil pada ikan gurami. Nah, ini artinya protraktil bisa disembulkan. Nah, yang sifatnya non protraktil ini pada ikan baung.
Nah, lanjut kepada poin yang kedua, ukuran mulut. Nah, untuk ukuran mulut yang sempit, ini diwakilkan pada ikan karpie, di mana ukuran mulutnya tidak bisa atau lebih kecil dari jari yang tidak bisa masuk. Yang ukuran sedang ini di sini diwakilkan oleh ikan gurami, di mana kelingking bisa masuk kepada mulut ikan gurami, dan ukuran yang lebar ini diwakilkan pada ikan lele. Lanjut kita pada poin 3, posisi sudut mulut dengan bola mata. Ini satu garis lurus dengan sisi bawah bola mata, sebagaimana yang ditunjukkan pada ikan Helostoma tominski. Begitu juga kepada ikan gurami. Nah, lanjut kepada poin B, perhatikan bibir ikan. Nah, ukuran bibir yang tebal. Ini pada ikan gurami. Kita lihat juga pada ikan tambakan. Bibirnya tebal. Sementara pada bibirnya yang tipis, ini terdapat pada ikan kana stratus. Selanjutnya keadaan bibir. Hanya bibir rahang atas yang berlipatan. Demikian penjelasan dari pengenalan morfologi ikan pada praktikum yang pertama. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh setiap masing-masing mahasiswa di kediamannya masing-masing. Terima kasih, sampai kita ketemu pada praktikum kedua.